Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, kita semua boleh sehat sampai saat ini. Kita semua boleh berada sampai saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saat ini kita semua sediakan waktu kita untuk kita sama-sama beribadah. Dan biarlah ibadah ini, Pak Guru minta semuanya serius, semuanya boleh ibadah dengan sikap yang baik, sehingga ibadah yang kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Oke, mari kita mulai ibadah kita. Pak Guru undang semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Musik Pak Guru. Tepuk tangan semuanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sangat bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka, bersuka citalah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita, bergembira, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan Yesus sangat baik. Terbukti kami semua boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati kehidupan kami sampai saat ini. Itulah bukti kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk itu, dan biarlah Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami saat ini, kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya, dan biarlah Tuhan ibadah yang kami laksanakan boleh berkenan kepada Engkau. Pimpin kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang berjudul Bersorak-sorai. Setelah itu kita lanjut dengan lagu Umat Israel. Musik Pak Guru. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, bulat tembok Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, bulat tembok Yeriko. Masih memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kerja Buat Tuhan Selalu. Mari sing. Musik Pak Guru. Tepuk tangan semuanya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Siang pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu
selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ya, Pak Guru undang semuanya berdiri. Kali ini kita puji Tuhan lagi, tapi dengan lagu yang menggunakan gerakan. Kita puji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Musik Pak Guru. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih dalam keadaan berdiri, kita puji Tuhan lagi sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyi lagu yang menggunakan gerakan dengan judul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik Pak Guru. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Oke adik-adik sekalian, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, kita akan baca Alkitab, baca firman Tuhan ini di kitab Yosua pasal 2, di kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Nanti masing-masing baca di Alkitabnya. Nanti videonya boleh dijeda. Kalau sudah selesai baca, nanti di play lagi. Oke, Pak Guru hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, adik-adik sekalian yang sudah baca Alkitabnya dan sudah memahami juga isinya, nanti Pak Guru akan ceritakan sedikit tentang pembacaan ini, yaitu waktu Yosua ini mau masuk ke kota Yeriko. Jadi kota Yeriko itu adalah bagian dari negeri Kanaan. Jadi dia berusaha masuk ke negeri Kanaan dengan menaklukkan kota per kota. Jadi mulai dia masuk untuk menaklukkan kota Yeriko, dia mau masuk kota Yeriko, dikirim 2 orang pengintai. Kedua orang pengintai itu kayak 2 orang mata-mata lah untuk melihat sudut-sudut negeri kota Yeriko tuh kayak bagaimana, ini jalan masuknya mana nih, kayak begini. Terus mereka berdua itu, pengintai itu, tidur di rumah seorang Rahab. Rahab itu seorang pelacur. Kayak pelacur itu yang profesinya dianggap hina, dianggap sampah masyarakat, dikucilkan lah, dan dianggap tidak penting, diremehkan. Dianggap orang berdosa karena pekerjaannya dia. Jadi mereka berdua tidur di rumah seorang Rahab. Jadi Rahab ini dia sudah mendengar
mendengar bahwa bangsa Israel itu suatu saat pasti akan menaklukkan kota Yeriko, karena dia sudah tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang menyeberangi Laut Tebrau dengan cara dibelah. Jadi dia waktu dengar berita itu, dia sudah paham bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko, dan siapapun yang didampingi Tuhan itu pasti akan berhasil, termasuk bangsa Israel itu. Jadi Rahab ini dia sudah paham, dia sudah melihat hal itu, dan dia sudah percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat memang akan ditaklukkan kota Yeriko dan dia akan diselamatkan. Nah, ketika dua orang pengintai itu tidur di rumah Rahab, Raja Yeriko itu tahu bahwa di situ, di negerinya dia itu, di kotanya dia itu ada dua orang pengintai. Dikirimlah prajurit-prajuritnya untuk mengecek hal tersebut. Dan waktu prajurit Yeriko datang ke rumah Rahab membantu untuk menyembunyikan dua orang tersebut di sotoh rumah. Sotoh rumah tuh kayak di atap tapi bentuknya rata kayak itu. Kalau di rumah-rumah zaman dulu tuh biasa begitu, di rumah Arab, di model-model Arab itu rumahnya atapnya itu agak rata, jadi bisa untuk menampung orang di atas. Jadi waktu Rahab menyembunyikan mereka itu sampai mereka bisa melarikan diri ke pegunungan. Jadi sebelum mereka pergi, Rahab sudah meyakini bahwa kota Yeriko itu akan ditaklukkan. Jadi Rahab sudah percaya bahwa suatu saat ketika dia akan menolong bangsa Israel itu, dia akan diselamatkan, dia dan keluarganya juga akan diselamatkan. Jadi waktu mereka sudah pergi, selesai mengintai dan kembali ke Yosua, mereka mengabarkan hal tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dari pembacaan ini adalah, pertama, Rahab itu kan orang Yeriko, orang dari kota Yeriko. Tapi dalam hal ini Rahab itu dia menolong dua orang pengintai itu untuk bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Jadi siapapun tuh, kita belajar pertama adalah siapapun itu bisa dipakai Tuhan gitu loh. Siapapun itu bisa dipakai Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saya, untuk menolong teman-teman yang lain. Siapapun itu bisa dipakai Tuhan, termasuk mungkin musuh kita. Jadi siapapun yang mungkin kita benci, kalau Tuhan berkehendak dia itu akan menolong kita, itu semua karena kuasa Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi nggak ada satupun hal di dunia ini tuh yang bisa kayak menghalangi apa yang direncanakan Tuhan. Rencana manusia itu akan kalah sama rencana Tuhan. Adik-adik percaya sama Tuhan. Rencana manusia itu akan kalah sama rencana Tuhan. Jadi kita boleh berencana, tapi biarkan segala sesuatunya itu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jadi untuk itu kita harus percaya kalau dari hal yang kita pikir tuh tidak mungkin bahwa orang ini bisa tolong saya, tapi suatu saat dia akan tolong kita karena itu yang Tuhan inginkan kan. Jadi cara-cara Tuhan tuh selalu di luar dugaan. Oke. Yang kedua adalah Rahab ini dia sudah tahu bahwa waktu dia sudah dengar orang bangsa Israel ini menyeberangi Laut Tebrau dengan cara dibelah karena kuasa Tuhan, mulai saat itu dia sudah berpikir, wah, memang tidak ada satupun yang bisa menghalangi kalau macam Tuhan mau bangsa Israel akan menaklukkan kota Yeriko, kita tidak bisa menghalangi hal tersebut. Itu pasti akan terjadi. Itulah yang dilakukan Rahab. Dia menaruh dia punya keyakinan semua kepada Tuhan, termasuk untuk menaklukkan kotanya. Itu. Oke, adik-adik sekalian. Jadi apapun yang kita coba lakukan, ingat kalau Tuhan di samping kita, tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan kita selalu yakin dan percaya 100%. Pak Guru kalau kita bilang nih, saya harus percaya 100% itu kayak gimana? 100% itu tanpa pernah meragukan kuasa Tuhan. Apapun yang kita buat, apapun yang kita mau rencanakan, serahkan semua ke Tuhan. Jadi kalau macam walaupun mungkin ada yang tidak naik kelas dan itu semua, kalau kita yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya, kita sudah akan ada kesempatan yang lebih baik, suatu saat akan Tuhan datangkan untuk saya. Tidak ada orang yang gagal, adik-adik semua. Bangsa Israel itu
bangsa yang tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan di samping mereka. Jadi mereka tuh bangsa yang istimewa yang selalu didampingi Tuhan. Kita pun istimewa. Kita belajar dari pembacaan ini bahwa saya ini seorang yang istimewa. Tuhan ciptakan saya, Tuhan dampingi hidup saya. Buktinya sampai saat ini di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini juga, saya masih ada yang masih sehat, ada yang mungkin pernah sakit kemudian sembuh lagi. Itu semua karena kuasa Tuhan. Jadi kita taruh Tuhan itu setinggi-tingginya, posisinya paling tinggi dalam hidup kita. Jadi kayak apapun yang kita mau buat, rencanakan ke depan itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mendampingi hidup kita, adik-adik semua. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan dampingi bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko. Tuhan bantu apapun yang kita butuhkan untuk bisa meraih hal yang menurut Tuhan itu baik untuk kita. Jadi jangan pernah mau melanggar, bilang Tuhan saya mau yang ini harus jadi, Tuhan saya mau yang itu harus jadi juga. Tidak, adik-adik sekalian. Jadi ya, keputusan Tuhan ya keputusan Tuhan toh. Kalau kita menyerahkan semua hidup kita untuk Tuhan, kita harus percaya semua yang terjadi dalam hidup saya ini, karena saya menyerahkan semua ke tangan Tuhan, semua terjadi itu karena seturut dan kehendak Tuhan. Biar rencana Tuhan yang bekerja untuk mengatur hidup saya. Gitu. Ya, yang terakhir adalah adik-adik, kesimpulannya adalah jangan pernah ragu kuasa Tuhan. Siapapun dapat dipakai Tuhan untuk dapat menolong kita nih. Apapun yang kita rencanakan, misalkan mama, papa bantu kita, keluarga kita yang lain, teman-teman kita, siapapun yang ada di sekitar kita itu memungkinkan untuk menolong kita, karena Tuhan kalau sudah berkehendak untuk melakukan hal tersebut akan terjadi. Jadi adik-adik sekalian, mulai sekarang jangan pernah jauh dari Tuhan. Selalu bangun hubungan ini dengan Tuhan itu selalu rutin. Misalkan dalam berdoa, misalkan rajin baca Alkitab, dari Alkitab kita bisa tahu, oh saya harus melakukan hal ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dan juga banyak cerita-cerita dalam Alkitab itu yang seperti cerita yang kita baca sekarang itu yang dapat kasih kita inspirasi gitu, macam oke, Tuhan akan pakai siapapun untuk menolong saya, termasuk mungkin orang yang kita anggap paling berdosa, orang yang kita anggap itu mungkin dia suka selalu mencelakai saya, yang kita anggap musuh dan lain-lain sebagainya. Itu Tuhan kalau sudah berkehendak dia akan menolong kita, siapapun dapat Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi jangan pernah ragu, apapun yang kita percayakan kepada Tuhan untuk bisa mengatur hidup saya nih, itu akan kita akan dapat hal yang lebih baik, karena kita mengandalkan Tuhan tuh, bukan mengandalkan hal-hal lain yang tidak ada sama sekali berguna untuk kehidupan kita. Jadi selanjutnya jangan pernah ragu, jangan pernah banyak mengeluh, bilang aduh mama nih corona ini kapan selesai kah, dan lain-lain. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi itu ada maksud, adik-adik sekalian. Oke. Dan yang terakhir ya, untuk orang tua itu boleh kalau sudah selesai firman ini, orang tua atau wali dapat menjelaskan lagi tentang maksud dari pembacaan kitab kita ini, lebih disederhanakan lagi ya, bahasanya antara mama dan anak atau keluarga, supaya anak-anak kita mungkin yang kelas-kelas anak kecil atau PAUD dapat lebih paham tentang intisari dari cerita ini. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat membimbing anak-anak di rumah, karena yang sekarang yang paling dekat jangkauannya itu adalah Bapak Ibu, keluarga, wali, dan semua yang ada di sekitar anak-anak kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah membimbing anak-anak sekolah minggu kami yang selama ini nih belum ada tatap muka, ibadah tatap muka dan lain sebagainya. Jadi terima kasih lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah terima kasih untuk sampai sekarang ini masih terus mau ibadah online, masih rutin ibadah online untuk mendengar cerita firman Tuhan, karena kalau kita nih jauh dari firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh iman kita, adik-adik sekalian. Oke. Jadi kalau ada apapun kesempatan, mungkin sudah jarang ibadah KSP dan lain sebagainya,
apalagi ibadah kita, ibadah apa, sekolah minggu tatap muka kan juga belum ada selama mau 1 tahun. Kalau ingin terus membangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab, selalu rajin berdoa sebelum tidur, bangun tidur, makan, dan lain sebagainya. Oke, selalu dekatkan diri kepada Tuhan, percayakan hidup kita untuk ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oke, untuk adik-adik sekalian, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Pak Guru kita semua nih dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada, selalu menegakkan kebenaran Kristus. Oke, semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, semoga apa yang telah kami belajar pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, untuk selalu terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa rencana Tuhan itu baik dan kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami sekarang, kami semua. Ini doa kami, Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi lagu dengan judul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita ulangi lagi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga, di mana saat ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam hari lepas hari Tuhan. Begitu juga berkati keluarga kami Tuhan, Bapa, Mama, Kakak, dan adik Tuhan. Kiranya berkati keluarga kami sehingga dapat menjadi berkat dalam keluarga kami, tidak saja dalam keluarga kami tetapi dalam lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Begitu juga berkati lingkungan sertai dalam gereja kami Tuhan, Ibu Pendeta, para majelis dalam pelayanan di dalam gereja kami Tuhan, tetap setia dalam melayani Tuhan, khususnya dalam masa pandemi COVID ini Tuhan. Begitu juga negara Tuhan, khususnya di pemerintah Kota Jayapura dalam menangani pandemi COVID ini Tuhan, sehingga pandemi dapat cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti dulu kala Tuhan. Begitu juga berkat sertai kami, para pengasuh Tuhan, tetap setia dalam melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan melalui ibadah online Tuhan. Begitu juga adik-adik sekolah minggu tetap setia mengikuti ibadah ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Bapa di surga, dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu Bu Guru undang semuanya berdiri dan sama-sama kita menerima berkat Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Rohani 19 bait yang pertama, Berkati dan Lindungi Kami. Musik Pak Guru. Berkati dan lindungi kami, terangi kami dengan wajah
ibadah minggu depan. Tuhan Yesus berkati.